Oke, baik. Shalom semuanya. Shalom. Ya, bulan ini kita berbicara hidup dalam kemerdekaan Kristus. Saudara, pernah nggak saudara dalam hidup ini tiba-tiba muncul pikiran yang enggak-enggak? Pikiran yang negatif gitu ya. Terima telepon, muncul pikiran negatif. Melihat sebuah peristiwa, muncul sesuatu yang negatif yang sebenarnya tidak ada dasar. Saudara. Kita langsung mereka-reka macam-macam. Suatu saat anak saya lagi main sepeda, saudara, lalu tiba-tiba dia menghubungi istri saya, minta dijemput. Kaget semuanya. Istri saya kabarin saya, nggak tahu nih Alfor ada apa. Wah, langsung pikiran saya munculnya macam-macam. Entah kecelakaan, entah di sepedanya diambil orang, entah di aneh dan sebagainya, saudara. Lalu saya deg-degan juga di kantor. Istri saya langsung pergi jemput Alfor. Ternyata apa yang terjadi? Alfor kelelahan dia. Naik sepeda itu kayak nggak ada tenaga sama sekali untuk mukanya pucat, kata istri saya, nggak ada tenaga sama sekali. Kenapa? Karena dia naik sepeda cukup jauh dan dia pakai masker, sudah. Jadi kalau pakai masker cukup lama, apalagi sambil berolahraga, hati-hati, sudah, karena menurut penelitian memang itu tiba-tiba bisa membuat tubuh kita lemas dan tidak ada kekuatan, sudah. Nah, waktu itu pikiran saya macam-macam, pikiran istri saya juga macam-macam. Makanya ketika saya mendengar dari istri saya, nggak tahu nih Alfor, kenapa ini? Nggak pernah dia naik sepeda tiba-tiba hubungi minta jemput dan sebagainya. Sehingga kita dijemput ternyata nggak apa-apa, sudah. Cuman kekhawatiran itu sudah begitu besar. Dan akhirnya sepedanya dimasukkan ke mobil lalu dibawa pulang. Dan dalam kondisi kecapean dia, kelelahan. Nggak ada tenaga katanya. Seperti ada megang kakinya, seperti ada yang nahan, mau berdiri pun berat sekali katanya. Nah, saudara, itulah yang disebut dengan kekhawatiran. Apa sih beda kekhawatiran dan ketakutan? Kalau kekhawatiran, itu seringkali apa yang kita khawatirkan itu belum terjadi pasti, itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran itu kadang nggak ada dasarnya. Pikiran negatif kita yang menghantui kita. Makanya saat-saat ini banyak sekali orang yang mengalami khawatir. Terima uang khawatir, ke pasar khawatir, segala sesuatunya khawatir. Bukan berarti maksud saya tidak berjaga-jaga, saudara. Tapi jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Kekhawatiran yang terus-menerus ini bisa mengakibatkan kepanikan atau kecemasan. Nah, kalau sudah kepanikan, kecemasan ini itu sudah mulai nyerangnya ke tubuh kita. Saudara, daya tahan tubuh kita akan menurun, saudara. Sudah mulai jadi nggak bisa tidur, gelisah, cemas, bahkan nggak bisa makan. Nah, ini kalau dibiarkan terus, saudara, ini menjadi yang namanya depresi, saudara. Ketika seorang ada sebuah proses sebelum orang mengalami depresi, saudara. Makanya kalau kita tidak bisa menertibkan pikiran kita, maka kita bisa menuju ke arah sana, saudara. Makanya Alkitab itu luar biasa. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Bersukacitalah, sekali lagi aku katakan bersukacitalah, saudara. Nah, kekhawatiran atau ketakutan itu bisa menyerang siapa saja, saudara. Kadang kekhawatiran sama ketakutan nih kelihatannya mirip-mirip. Makanya saya kasih renungan, merdeka dari rasa khawatir atau takut. Kalau takut ini, saudara, misalkan ada bahaya yang mengancam, misalkan ada ular di depan saudara, saudara takut itu wajar, saudara. Tapi ada orang yang ketakutan yang berlebihan, yaitu khawatir yang berlebihan itu loh. Makanya ini agak mirip-mirip, saudara. Tapi nggak apa-apa. Karena kita tidak bicara psikologi, tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan ingin saudara dan saya merdeka dari rasa khawatir dan rasa takut. Hari Jumat kemarin, ketika kita memperingati kenaikan Yesus, saudara, hari Kamis ya, kita memperingati kenaikan Yesus hari Kamis yang lalu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah belajar bahwa pesan pertama yang disampaikan kepada Maria, yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria adalah jangan takut. Jangan takut, saudara. Nah, banyak orang mengalami ketakutan, dan yang menariknya, saudara, ketakutan ini bisa menyerang siapa saja. Kekhawatiran atau ketakutan itu dapat menyerang siapa saja. Mau tua, mau muda, mau kaya atau miskin, bahkan bisa menyerang hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta bisa diserang, saudara. Dengan intimidasi, kekhawatiran, dan ketakutan. Nah, hidup kita ini tidak dipimpin oleh ketakutan. Jangan melakukan segala sesuatu itu karena ketakutan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara melakukan segala sesuatu karena ketakutan, Alkitab mencatat bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita jadi takut lagi.
Kalau kita melakukan segala sesuatu karena ketakutan, itu berarti kita berada di bawah perbudakan. Mari kita melakukan segala sesuatunya itu dengan iman. Bukan berarti saya berkata, oh ya udah kalau gitu keluar nggak usah pakai masker, kita ibadah aja langsung, jangan. Kita jadilah orang yang bijaksana dalam hidup ini. Kita makan makanan sehat, jaga kesehatan, stay at home, pergi tempat kerja, pergi ke gereja mungkin. Cuman hal-hal yang berkaitan dengan keinginan daging jangan kita turutin. Nah, ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang terus-menerus mengakibatkan kepanikan. Dan kepanikan pun tidak dapat merubah apa-apa. Ketakutan yang terus-menerus, kekhawatiran atau ketakutan yang terus-menerus ini akan membunuh potensi kita. Kalau saudara pernah menjadi seorang karateka atau petinju atau apapun lah, pesilat, saudara, kalau saudara sudah melihat lawan saudara itu lebih besar, lebih sakti, lebih hebat, lebih kuat daripada saudara, dan muncul ketakutan dalam hatimu, kemungkinan besar saudara pasti kalah. Bahkan kalau ketakutan itu begitu besar, kalah sebelum bertanding. Seperti Saul dan bangsa Israel ketakutan melawan Goliat. Belum tentu Goliat menang loh lawan mereka. Buktinya apa? Hanya Daud yang masih muda, maju berperang melawan Goliat, dan Daud menang. Kenapa Daud menang? Secara logika, Daud tidak mungkin menang lawan Goliat. Tapi Daud menang lawan Goliat karena ada Tuhan yang menyertainya. Karena ada kasih karunia Allah yang menyertai hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Itu yang harus kita sadari. Bahkan kita berkata, wajar dong kita takut. Tuhan kan akan mengerti. Betul, Tuhan mengerti kondisi kita. Tapi Tuhan juga mencela ketidakpercayaan kita. Saudara ingat kisah waktu Yesus bersama dan murid-muridnya naik perahu, lalu datang angin ribut, Yesus tidur di buritan kapal. Saudara, secara manusiawi sangat wajar. Murid-murid saat itu melihat badai, melihat angin ribut itu, dan mereka mengalami ketakutan, apalagi mereka seorang nelayan. Secara hukum dunia, mereka mengerti hukum alam, cuaca, mereka mengerti bahwa mereka akan tenggelam. Makanya mereka berkata, Guru, apa engkau tidak peduli bahwa kita akan mati? Saudara, yang ngomong mereka akan mati adalah diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan pengalaman mereka, mengandalkan pola pikir dan kemampuan mereka. Tapi Yesus yang tidur di buritan kapal, kalau saudara lihat Matius pasal 8 ayat 26, mari kita lihat Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kalau kita melihat di sini, saudara, ternyata solusi dari angin ribut itu bagi Tuhan sangat sederhana. Cukup ngomong sangat angin badai itu, maka angin badai itu, angin ribut itu menjadi teduh. Danau itu menjadi teduh, saudara. Nah, murid-murid yang menjadi masalah adalah ketidakpercayaannya. Bukan Tuhan kurang berkuasa, bukan Tuhan kurang tajam mendengar doa saudara dan saya, bukan. Tapi ketidakpercayaan kita itu seringkali yang menjadi masalah, saudara, dalam hidup ini. Kita lihat beberapa ayat dulu secara cepat. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Bangsa Israel, umat pilihan Allah, disertai oleh Allah dengan janji yang begitu luar biasa. Apalagi saudara dan saya bukan hanya berada di dalam tangan Tuhan, tapi saudara dan saya berada di dalam hatinya Tuhan. Saudara dan saya adalah biji matanya Allah. Saudara dan saya berada di dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, ada hikmat Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Dalam hidup ini, dalam kita melakukan segala sesuatu, jangan takut. Jangan karena kekhawatiran kita bertindak. Ketika kita khawatir,
kita mengalami ketakutan, sudah tenang saja. Jangan lakukan dulu. Diam. Sampai iman itu ada dalam hidup kita, baru kita bertindak. Belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Saudara. Kalau saudara misalkan tiba-tiba ke satu tempat, saudara misalkan ke top 100 atau ke pasar, tiba-tiba banyak orang, hatimu berkata, jangan masuk. Ya udah, jangan ngotot masuk. Atau bahkan mungkin di pasar itu sepi. Sepi orang mungkin. Tapi hatimu berkata, jangan ke sana. Belajar mengikuti, saudara. Saya percaya hingga hari ini Roh Kudus masih berbicara kepada anak-anaknya. Roh Kudus masih berbicara kepada orang-orang percaya. Jadi belajar memprioritaskan Tuhan, belajar mentaati Tuhan lebih daripada apapun. Sekalipun apa yang seharusnya kita lakukan itu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Ikuti pimpinan Roh Kudus saat ini. Saya percaya Kristus yang menjadi hikmat dalam hidup saudara, itu masih berbicara dalam hidup saudara dan saya. Saya berdoa setiap keluarga New Life mendapatkan hikmat, sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana dalam membuat keputusan demi keputusan dalam hidup kita. Mazmur 27 ayat yang pertama. Kita cepat dulu berapa ayat. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Keselamatan kita ada dalam Tuhan. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 46 ayat yang pertama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dialah tempat kita berlindung dan kekuatan. Saudara. Walau 1.000 orang lebah di sisi kirimu, 10.000 sisi kananmu, tapi itu semua tidak akan menimpa engkau. Tempat yang paling aman untuk kita berada adalah tempat di mana Tuhan mau kita berada, sekalipun itu di medan tempur. Tempat yang paling aman untuk kita berada adalah tempat di mana Tuhan mau kita berada. Tuhan mau kita terus berada dalam perlindungannya, berada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Nah, kalau saudara lihat, saudara, Alkitab banyak sekali membahas tentang jangan takut. Banyak sekali, jangan khawatir. Saya ingin mengajak saudara melihat dulu, memang hari ini kita cukup banyak ayat supaya biar dasar firman ini menjadi sumber kekuatan bagi kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Ini menarik, saudara. Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mari kita pelajarin apa yang dikatakan oleh ayat sebelumnya. Ini menarik, saudara. Yesus berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, ayat 25, Matius 6 ayat 25, mari kita lihat. Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dikatakan, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, apakah Tuhan menyamakan kita dengan burung? Bukan. Ayat ini maksudnya begini, saudara. Saudara bisa bayangkan firman mengajarkan kita untuk melihat burung-burung. Burung itu tidak memiliki akal budi. Burung itu tidak memiliki kemampuan untuk menabur, menanam, saudara, apalagi menyiram gitu ya. Burung itu tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk dia bisa bertahan hidup, mengolah taman dan sebagainya. Namun burung aja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita yang memiliki akal budi, memiliki iman, memiliki pengetahuan, memiliki kesehatan, memiliki kemampuan untuk bekerja, mengelola dan sebagainya. Burung saja yang nggak punya akal budi, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita yang memiliki akal budi, yang memiliki kesehatan, memiliki teman, memiliki kemampuan untuk bekerja, pasti dipelihara oleh Tuhan.
Yang jadi masalah adalah kita mau nggak menggunakan apa yang ada pada kita. Saudara, burung pun akan mati kalau ketika dia diberi makan, dia nggak mau makan, saudara. Dia harus makan. Saudara. Jadi, jangan saudara berkata, oh burung aja yang tidak menabur, tidak menanam, Tuhan pelihara. Makanya kita juga tidak usah bekerja. Salah konteks maksudnya, saudara. Kalau saudara menafsirkan begitu. Maksud dari ayat ini bicara tentang jangan khawatir. Burung yang tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apa-apa pun Tuhan pelihara di sana. Apalagi saudara dan saya yang ada hikmat Tuhan, ada kebijaksanaan, ada kemampuan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Jadi ayat ini menekankan tentang jangan khawatirnya. Burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Nah, baru ayat 27-nya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Maksudnya sederhana. Kalau ciptaan lain, bukan ciptaan yang mulia, yang tidak diciptakan segambar dengan Allah, serupa dan segambar dengan Allah, Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Gitu loh maksudnya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian alam dandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, jadi problemnya adalah ketidakpercayaan, bukan sesuatu yang lain, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketidakpercayaan itulah yang menjadi masalah. Saudaraku, lalu dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu, baca bersama ini, ayat 32 bagian B, baca bersama ya 1, 2, 3. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, orang khawatir itu dia dikendalikan oleh pikiran negatifnya dia. Makanya kekhawatiran. Besok makan apa, lusa makan apa, dan sebagainya. Sekarang yang ada pada kita, coba belajar nikmati dan mengucap syukur. Saudara, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa mengenai makan, pakai, minum, makan, pakai. Saudara, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukan bangsa yang mengenal Allah. Bangsa yang mengenal Allah, hidupnya tidak akan fokusnya mencari apa yang mereka makan, minum, pakai. Bangsa yang mengenal Allah, fokusnya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya Alkitab mencatat bahwa ketika seorang menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara. Fokus kita seharusnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Nah, bagaimana proses ini bisa terjadi? Ini dia yang menarik, saudara. Bagaimana mungkin orang yang menemukan kebenaran firman Kristus, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu bisa berkat-berkat datang dalam hidupnya? Nah, penasaran? Kita lanjut ya. Jadi pertanyaannya menarik. Bagaimana mungkin ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu semuanya itu bisa ditambahkan dalam hidup kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara ingat ketika lihat ayat, kita lihat konteks. Orang yang bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah orang yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan dia mengenal Allah. Kalau dunia yang dicari makan, minum, pakai. Orang yang tidak mengenal Allah, hidupnya fokusnya hanya pada makan, minum, pakai. Makanya kecenderungan orang yang tidak mengenal Allah bisa menjadi egois, hidupnya berpusat pada diri sendiri. Tapi orang yang di tengah-tengah badai, tengah-tengah angin ribut, dia tidak mengalami kekhawatiran, dia mempercayai Allah, baru dia bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah,
Untuk mencari kerajaan Allah, kita perlu meletakkan kekhawatiran dan ketakutan yang menghimpit hidup kita. Karena kekhawatiran dan ketakutan membuat kita tidak bisa mempercayai Allah, membuat kita tidak bisa menerima kebenaran firman Kristus, karena sudah ada benteng dalam hidup kita. Kita berpikir, iya percaya sih sama Tuhan, tapi kalau begini gimana? Kalau begini, kalau iya percaya sama Tuhan, tapi kalau, selalu ada alasannya. Kenapa sebenarnya dia bertindak gitu? Karena kekhawatiran yang menguasai hidupnya. Nah, saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan menemukan kekayaan dari orang-orang pilihan Allah. Kekayaan dari anak-anak Allah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kekayaan orang-orang terpilih itu adalah kekayaan rohani. Ini yang menarik. Semakin lama saya merenungkan firman Kristus, semakin saya melihat bahwa berkat yang Tuhan sediakan, kekayaan rohani yang Tuhan sediakan itu adalah berkat-berkat rohani. Dan berkat-berkat rohani inilah yang membuat seseorang sanggup menerima kekayaan dunia dan dia tidak mencintai dunia. Dia tidak mencintai uang, tidak mencintai kekayaan. Karena kekayaan yang dia miliki adalah kekayaan rohani. Kekayaan rohani inilah yang membuat seseorang sanggup, sekalipun dia tidak memperoleh isi dunia, dia tidak memperoleh kekayaan materi dunia, tapi dia tetap bisa melayani Tuhan, mencintai Tuhan dengan satu pengucapan syukur karena ada kekayaan rohani di dalam hatinya, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya melayani Tuhan, bahkan rela mati karena kebenaran, karena memberitakan Injil. Jadi berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukan diukur dari berkat jasmani, tapi ada kekayaan rohani, kaya dalam segala sesuatu. Nah, jemaat Korintus, saudara, ini yang sudah sering kita pelajarin. Coba kita buka 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam apa? Iman, kaya dalam iman, dalam apa lagi? Dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu. Ada berapa kaya yang saya? Kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara, orang-orang pilihan Allah yang terus mempelajari firman Allah, dia akan mengalami kekayaan iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan membantu, dan dalam kasih. Dan itu terus proses bertumbuh. Jemaat Korintus, saudara, Rasul Paulus menggunakan jemaat Makedonia untuk menjadi contoh, untuk mereka juga kaya dalam pelayanan kasih, saudara. Kaya dalam segala sesuatu. Nah, kekayaan rohani, iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih yang akan membuat hidup kita menjadi berkat dan diberkati, serta menikmati berkat. Adakah orang yang kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dan kasih menjadi seorang yang sangat miskin dan kelaparan? Nggak ada. Kalau orang suka membantu orang lain saja, hukum dunia aja mengajarkan dia akan menjadi kaya. Dia pasti hidupnya berkecukupan. Kalau orang tuh suka membantu, punya inisiatif, menolong orang lain, membuat orang lain bahagia, orang suka dekat dengan dia. Orang nggak akan tega ngeliat orang itu dalam kekurangan. Orang dengan suka hati akan memberkati dia. Orang dengan suka hati memberikan kepercayaan. Itu hukum dunia saja, saudara. Makanya kalau kekayaan rohani itu ada dalam kita, dalam iman, dalam perkataan yang bijaksana, dalam pengetahuan, ada karunia berkata-kata dalam pengetahuan, kesungguhan untuk membantu dalam kasih, saudara. Wow, saya membayangkan orang-orang seperti inilah yang dibutuhkan oleh dunia. Makanya hidup kita bukan hanya diberkati, tapi hidup kita akan menjadi berkat dan dapat menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sekecil apapun itu. Adakah orang yang kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan, membantu dalam kasih menjadi seorang yang sangat miskin? Enggak ada, saudara. Sangat miskin dan kelaparan, kekurangan, enggak. Bahkan jemaat Makedonia, walaupun Alkitab mencatat sangat miskin, sukacita mereka meluap. Ingat, kekayaan rohani inilah yang memampukan seseorang untuk tetap setia sama Tuhan, untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan, sekalipun
kalau diukur secara jasmani tidak ada keuntungan bagi dia. Tidak ada kekayaan, tidak ada promosi, tidak ada jabatan, tidak ada nama besar. Tapi orang memiliki kekayaan rohani, hidupnya fokusnya hanya kepada Kristus, saudara. Bukan lagi pada apa yang mereka makan, minum, pakai, saudara. 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-4 sampai yang ke-11 sudah sering kita baca juga. 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-4 sampai yang ke-11. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sebentar, saudara. Harus nyambung baterai dulu. Oke. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, lihat fokusnya apa? Kekayaan rohani. Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kalau ada iman, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih akan saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Kalau semuanya itu ada pada kita dan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Semakin kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi yang sungguh-sungguh diusahakan berbicara tentang iman, saudara. Kekayaan rohani yang ada di dalam kita. Kalau kita memiliki kekayaan rohani, dia akan berbuahkan menjadi karakter yang baik, yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ada zaman saat ini. Saudara. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ada ke-9, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah dan kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi fokus orang-orang percaya itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan apa yang kita makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai, segala kemegahan dunia, segala kemewahan dunia, itu hanya sementara dan akan segera berlalu. Itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebagai orang yang mengenal Allah, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kekayaan, ataupun bukan kekayaan datang, yang pasti hidup saudara akan menjadi berbuah dan berdampak bagi orang lain. Bahkan Alkitab memberikan kita peringatan untuk tidak berharap kepada sesuatu yang tak tentu. Contohnya kekayaan itu hal yang tidak tentu. Bisa ada, bisa habis, bisa berubah sewaktu-waktu. Kita tahulah zaman sekarang nih, berapa banyak orang kaya yang menjadi gila di Singapura, ada yang sampai telanjang, saudara masih muda sekali, karena problem ini mungkin problem keuangan, lalu tiba-tiba menjadi gila dan sebagainya. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 sampai 19, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 17. Dikatakan begini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Sebagian kita, termasuk saya dulu berpikir, oh kalau saya punya kekayaan kan tenang. Segala sesuatu butuh uang. Bisa diatasi dengan uang. Alkitab mengajarkan kita, kebenaran mengajarkan kita, janganlah berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan bahasa sederhananya berharaplah pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Kebajikan ini ada dalam hatinya, kebaikannya, menjadi kaya dalam kebajikan, kekayaan rohaninya lebih ditekankan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara,
Waktu saudara menjadi kaya dalam kebajikan menolong orang lain, itu menjadikan kita kaya dalam kerajaan Allah. Kekayaan rohani ini nggak bisa membohongi, saudara. Apa yang ada di dalam ini akan keluar, saudara. Dan kekayaan rohani inilah yang nanti juga akan berdampak dalam kerajaan Allah. Kenapa? Bukan karena perbuatan kita, tapi karena dorongan kasih Tuhan, kaya dalam kasih, dalam kemurahan, dalam kebajikan, saudaraku. Kita melayani orang lain, menolong orang lain, dan itu merupakan kekayaan yang akan kita terima nanti sebagai upah di surga. Nah, bagaimana kita merdeka dari kekhawatiran? Orang yang khawatir itu, saudara ingat benih yang ditabur? Saudara, ada yang benih yang ditabur di pinggir jalan, ada yang benih yang ditabur di tanah berbatu, ada yang benih yang ditabur di semak duri, saudara. Ada benih yang ditabur di tanah yang subur. Saya ingin ngajak saudara lihat langsung saja, karena waktu Matius 13 ayat yang ke-22. Matius 13 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Firmannya dihimpit dengan kekhawatiran dunia dan tipu daya. Ingat, manusia jatuh karena apa? Tipu muslihat iblis. Karena keinginan, saudara. Tipu daya kekayaan. Nah, kalau kita dalam kekhawatiran, kita nggak akan berbuah. Karena fokus kita selalu ukurannya harta, harta, harta. Saudara, ingat, kekayaan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kekayaan rohani dalam batinmu, kebenaran firman Kristus, yaitu Yesus Kristus, ada dalam hidup kita, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ketika itu ada dalam hidup kita, maka yang lain itu hanya tambahan. Bahkan sekalipun kita tidak mendapatkan kekayaan dunia ini, kita tetap menjadi pribadi yang penuh dan damai sejahtera dan berbahagia. Dan bahkan, kalau kita lihat rasul-rasul mereka mati dalam panggilan pelayanannya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Bukan hanya mendengar. Alkitab mencatat mendengar dan mengerti. Banyak orang mendengar firman tapi tidak mengerti. Karena itu kita buat pemuritan, saudara. Hari Senin kita masih memperdalam Sanfodisin 1 tentang predestinasi, apakah Tuhan menentukan orang untuk masuk surga, masuk neraka, Tuhan yang tentukan atau gimana sih? Apa sih rahasia Alkitabnya? Nah, itu menarik sekali, saudara. Nanti hari Jumatnya akan diulang pendalaman dari dasar, dari awal lagi. Saya berharap saudara-saudara yang kita ini kan banyak stay at home. Nggak apa-apa online, apalagi yang ada wifi. Memang kalau ada yang kuota ya perlu berdoa supaya kuotanya lebih banyak lagi gitu kan. Ya, saudara, yang taburkan tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ketika ada kebenaran dalam hidup saudara, tanah hati kita subur, saudara, bukan hanya tergantung pada benih loh, saudara. Bukan hanya tergantung pada firman, lalu otomatis tanah berbatu, batu-batunya menyingkir. Enggak. Karena ada firman, ketika saudara menerima firman sebagai tanah hati yang subur, saudara diberi hati yang baru, saudara ditaburi terus firman, maka hidupmu akan berbuah. Tapi orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, dihimpit oleh kekhawatiran dunia, kekayaan dunia ini, saudara, tipu daya dunia, firman itu enggak, hidupnya tidak akan berbuah. Saudara, saya merenungkan kenapa sih orang yang merasa mengalami rasa takut. Sebenarnya sederhana, saudara. Ketakutan itu karena kegagalan mengendalikan mata dan pikiran. Mata kita kalau kita berfokus pada selalu hal-hal negatif, selalu pada bahaya. Kalau saudara hari-hari ini terus lihat akibat COVID, orang yang kena COVID, sesak nafas dan sebagainya, saudara terus fokus pada hal negatif, orang yang belanja di pasar, sekali belanja langsung kena COVID, terima kiriman, terima COVID, dan sebagainya, saudara. Maka hidup saudara dan saya akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Karena fokus kita salah. Karena fokus kita pada bahaya yang mengancam, pada hal negatif. Fokus kita pada ketidakmampuan kita, saudara. Pada kesalahan yang pernah kita lakukan mungkin. Itu fokus yang salah, saudara. Akhirnya muncul ketakutan, takut gagal, takut malu, takut dihukum, takut ditolak, bahkan takut mati. Saudara. Kalau kita dipanggil Tuhan, itu hanya proses peralihan hidup kepada hidup yang teramat sangat indah.
nggak ada air mata, nggak ada duka cita, dan sebagainya. Fokus kita bukanlah bagaimana cara kita mati. Fokus kita adalah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gitu loh, saudara. Makanya hidup ini adalah kesempatan untuk kita bekerja dan menghasilkan buah. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. Nah, ini baru saya mau khotbah poinnya, saudara. Dari tadi pemanasan. Oke, 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. Istri saya ketawa-ketawa di sebelah baru mau mulai khotbah. Emangnya dari tadi ngapain gitu kan? Oke, 1 Petrus 5 ayat 5. Dari sini saya ambil poin bagaimana kita mengatasi kekhawatiran. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita baca dulu sampai ayat yang ke-11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saudara perhatikan, saudara, ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, dan kalau saudara baca ayat ini secara sederhana, iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, menebarkan intimidasi, menebarkan ketakutan, bahaya, ancaman, dan sebagainya, saudara. Nah, kita akan pelajari dari perikop ayat ini aja, 1 Petrus pasal 5, saudara, ayat 5 sampai ayat yang ke-11 ini, saudara, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Yang pertama, yang saya pelajari dari ayat ini adalah menghargai hubungan. Saya ulang, katakan bersama saya, menghargai hubungan. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Orang muda taat pada orang tua. Nanti kalau saudara lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia, coba kita lihat. 1 Petrus 5 ayat yang kelima, 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Ini yang mau saya dalam terjemahan sederhana Indonesia ya. Saudara buka aja terjemahan sederhana Indonesia, karena berikutnya saya akan pakai terjemahan sederhana Indonesia biar lebih enak. Ini juga yang saya mau sampaikan pada para pemuda. Hendaklah kalian taat kepada para penatua. Tunjukkanlah sifat rendah hati kepada semua anggota lain. Karena Allah melawan orang-orang yang sombong, tetapi Dia baik hati kepada orang-orang yang rendah hati. Karena itu apapun yang terjadi, surah ayat yang ke-6, rendahkanlah hatimu di hadapan Allah yang Maha Kuasa, maka pada waktu Dia berkenan, Dia akan meninggikan kamu. Saudara, salah satu syarat untuk membangun hubungan, hanya orang yang rendah hati yang bisa membangun hubungan. Hanya orang yang rendah hati yang mau didengar, yang mau mendengar, mau dipimpin, hanya orang yang rendah hati mau belajar taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin, saudaraku. Hanya orang yang rendah hati yang bisa membangun hubungan dan baik, karena atas dasarnya kasih. 1 Petrus 5 mengajarkan kita untuk kita merendahkan hati kita di depan Tuhan. Kita menyadari hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Sekalipun kita punya skill, kepintaran sehebat apapun, hari-hari ini jangan mengandalkan logika kita. Rendahkan hati kita, saudara. Satu sama yang lain. Jangan merasa sombong, jangan merasa sudah tahu semua dan sebagainya. Kadang karena saking sombongnya hal-hal yang tidak perlu kita ributkan, saudara. Mari kita firman, kita hidupin, kita aplikasikan. Kalau orang yang mendengar firman, lalu tidak melakukannya, itu sama dengan orang yang bercermin, Alkitab katakan. Hanya sesaat saja dia mendengar, hanya sesaat saja dia bercermin, setelah itu dia pergi, dia sudah lupa bagaimana bentuk wajahnya.
Tapi orang yang mendengar firman, mengerti dan melakukannya, maka dia akan berbuah. Saudara. Hargai hubungan yang ada. Pesan saya saat ini, jangan menyendiri, saudara. Saya tahu mungkin ada di antara kita ngalami pergumulan, galau, stres, mau ngomong takut, mau ngomong malu, serba salah, seperti telur di ujung tanduk atau serba salah lah, kepepet gitu ya, saudara. Pesan saya, jangan menyendiri. Ada keluarga New Life satu sama lain. Ada hubungan yang sudah Tuhan berikan. Seringkali saya berkata, untuk menjaga kita, Tuhan berikan firman-Nya, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya, Tuhan berikan kita Bapa rohani atau saudara-saudara seiman. Jangan menyendiri, tetaplah berbicara tentang Kristus yang baik dalam hidup kita. Saudara, kalau kita bisa bangun hubungan dan baik, mengasihi, yang kuat menolong yang lemah merendahkan hati mau ditolong, yang kuat menolong bukan karena sombong, tapi karena dasar kasih, semuanya akan menjadi indah, saudara. Sehingga apa? Kita bisa merdeka dari rasa khawatir, takut. Ada orang-orang yang demi gengsi, saudara, mereka utang sana-sini untuk makan. Nggak boleh, saudara. Kita ada keluarga. Lain kalau saudara nggak ada keluarga. Gereja ini kalau bukan keluarga, sudahlah saudara mengutang sana-sini. Di gereja selalu ada kebutuhan pokok, walaupun mungkin tidak berlimpah seperti yang saudara inginkan. Tapi minimal untuk makan, minum, saudara bisa lah datang ke New Life. Jadi pesan saya, jangan menyendiri. Kita bersama-sama melewati proses ini, melewati masa-masa ini. Sehingga orang yang melihat kita, melihat Kristus, saudara, dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, yang saya pelajari dari 1 Petrus pasal 5, kalau yang pertama tadi, kita menghargai hubungan, bangun hubungan dengan Tuhan. Hanya orang yang rendah hati bisa mendengar suara Tuhan, yang bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan sama, hanya orang rendah hati yang bisa membangun hubungan dengan sama, yang mau sama-sama belajar, bertumbuh bersama-sama, mau mengasihi, mau mengampuni, mau menerima satu sama lain. Saudara, yang kedua, saudara, yang saya pelajari dari kisah ini, untuk kita menang atas kekhawatiran atau ketakutan adalah menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya, menyerahkan kekhawatiran kita dan percayalah Allah yang bertindak. Di ayat yang ke-7, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kalian khawatir, karena Dia peduli terhadap kalian. Dalam terjemahan sederhana Indonesianya begitu. Kita menyerahkan karena kita percaya Tuhan lebih peduli sama kita. Kemarin sempat chat sama Budita, Adriel, tidur gitu ya. Saya bilang, enak ya jadi anak. Gak perlu mikirin apa-apa. Bapak mamanya yang mikirin selalu. Gitu kan, makannya, susunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, serahkan. Dia lebih peduli. Dia mengerti. Bahkan sebelum kita berdoa, dia sudah mempersiapkan yang terbaik. Nah, nanti kalau kita lihat, bahkan di dalam kekekalannya, saudara, bagi kita yang berada dalam Kristus, dia telah menciptakan segala sesuatunya di dalam Yesus Kristus. Dia sudah menyediakan yang terbaik, saudara. Itu menarik. Nanti hari Senin kita akan bahas. Menyerahkan kekhawatiran. Yang pertama apa? Menghargai hubungan dengan sesama. Katakan bersama saya, menghargai hubungan. Jadi jangan merusak hubungan ya, karena kita merasa lebih jadi sombong. Mari kita sama-sama belajar merendahkan hati. Kita yang punya kekayaan, punya jabatan, punya kepintaran, jangan merasa kita lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih tinggi daripada yang lain. Kita semua sama di mata Tuhan. Kita semua sama di mata Tuhan. Ya, yang kurang kaya, kurang pintar dan sebagainya, mungkin ada kurang pintar tuh maksudnya bukan bodoh, tapi maksudnya kurang belajar aja, gitu kan. Nah, jangan merasa kita minder. Datanglah, kita saling. Yang kuat, yang lemah datang kepada yang kuat, bukan berarti mau mengemis, bukan. Tapi yang lemah datang kepada yang kuat, belajar. Terbuka diri kita akan kebenarannya, saudara. Mau beri hati untuk belajar dan diajar. Yang ketiga, saudaraku, yang saya pelajari dari 1 Petrus pasal 5 ini adalah bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita adalah menjaga diri. Menjaga diri maksudnya sadar dan berjaga-jaga. Dalam terjemahan Sederhana Indonesia pada ayat yang ke-8, berjaga-jagalah dan hendaklah kalian tetap menguasai diri. Menguasai diri. Karena musuh kita iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dengan suara keras sambil berjalan ke sana kemari mencari orang yang bisa
dimakannya. Menjaga diri di sini, secara khusus saya ingin menekankan, jangan berfokus pada hal-hal yang salah. Kekhawatiran itu muncul, ketakutan itu muncul karena kita fokus pada hal-hal yang salah, fokus pada hal-hal yang menakutkan, fokus pada hal-hal yang negatif, fokus pada keterbatasan, ketidakmampuan kita, fokus pada kesalahan kita, akhirnya kekhawatiran dan ketakutan itu muncul. Mungkinkah aku memiliki masa depan yang baik? Mungkinkah? Nah, saudara, karena fokusnya pada ketidakmampuannya dia, keberadaan kekurangan pada dirinya. Tapi biarlah kita berfokus pada Kristus, saudara. Fokus pada hal-hal yang benar. Nah, saya ingin membagi, saudara, dalam kita menjaga diri ini, ada 3 fokus yang harus kita lakukan, saudara, untuk menjaga diri. Jangan fokus pada auman singa. Auman singa itu hanya mengintimidasi. Dia sudah singa ompong. Dia sudah dikalahkan. Singa yang sudah tidak berkuasa. Dia cuma mengaum, cuma mengintimidasi. Nggak bisa menerkam saudara lagi, saudara. Nah, fokus yang kita perlu sadarin, saudara, dalam kita menjaga diri, saudara, yang pasti saudara menjaga diri tentunya berarti saudara juga harus menjaga pergaulan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang selalu ngomongnya pahit, negatif, yang nyerang, saudara. Apalagi sekarang ini kan banyak, ya mungkin pendeta, mungkin bukan pendeta, saya juga nggak ngerti, banyak orang yang pesimis, nyerang ini, nggak percaya mujizat, menghina hamba Tuhan ini, menghina hamba Tuhan itu, perdebatan-perdebatan yang tidak membangun. Saudara, hal-hal gitu nggak usah ditonton lah. Kadang kita memang rasa ingin tahu kita besar, tapi hal-hal yang begitu nggak usah tonton, saran saya. Kenapa fokus kita jadi salah nanti? Nanti mereka main dengan logika mereka dan sebagainya, jadi salah. Sudah, kita fokus pada Alkitab saja. Alkitab ini Tuhan sudah berikan, itu sudah komplit. Membangun hubungan dengan Tuhan sudah diberitahu caranya, dengan menerima kasih karunia dan mempercayai Tuhan. Membangun hubungan dan sesama, Tuhan juga sudah berikan caranya. Saudara, kita sudah mati bagi diri sendiri, hidup bagi Kristus, kasih Kristus yang bergerak dalam kita, belajar firman, ada kekayaan iman, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, kekayaan dalam kasih, dalam memberi, dan sebagainya. Nah, itulah Alkitab kita tuh luar biasa. Jangan setengah-setengah, saudara. Rugi kita, benar-benar rugi. Saya semakin hari ini, saudara, semakin terkagum-kagum, dan semakin saya pikir ini Alkitab luar biasa sekali, saudara. Kalau orang mempercayai dan menghidupi Alkitab ini, wah ini luar biasa sekali, saudara. Jadi fokus yang pertama adalah fokus pada kehadirannya. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Sadari terus kehadirannya setiap saat. Sadari pimpinannya, apa yang dia mau dalam hidup kita. Tahukah saudara bahwa Sang Penguasa di surga dan di bumi telah hadir dalam hidup saudara? Penguasa di surga dan di bumi hadir dalam hidup saudara dan saya menyertai saudara 24 jam. Saudara bisa baca di Kolose 1 ayat 15-17, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Fokus pada kehadirannya, ikutin pimpinannya. Itu luar biasa, saudara. Yang kedua, fokus pada apa? Fokus pada kasihnya. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hadir. Kalau saudara mau menjaga diri, saudara dan saya harus beralih fokus. Bagaimana kita bisa fokus pada yang benar? Pilih pergaulan yang benar. Renungkan firman Kristus. Berdoa, minta Roh Kudus pimpin. Untuk kita terbuka akan kebenaran firman. Sehingga kita menyadari kehadirannya, kita menyadari betapa besarnya kasihnya dalam hidup kita, sehingga yang kita inginkan hanya pribadinya. Memang kita butuh makan, minum, pakai saat ini. Betul. Saudara, tapi itu bukan menjadi prioritas utama kita. Ketika ada kekayaan rohani dalam hidup saudara, ketika saudara bekerja, melakukan segala sesuatu, orang melihat kekayaan rohani dalam hidup saudara, kekayaan orang-orang terpilih dalam hidup saudara, orang ingin ikut engkau dan memberkati hidupmu. Tapi itu pemberian bukanlah goal kita. Kekayaan bukanlah goal kita.
Jangan pakai ukuran kekayaan atau nama besar kesuksesan dunia menjadi ukuran bahwa dia disayang oleh Tuhan. Oh, berarti dia lebih mengenal Tuhan. Saudara, kalau saudara menerima sesuatu, bukan berarti orangnya saudara terima loh. Apalagi sekarang ini kan banyak orang yang sampai rebutan sembako, marah karena nggak dapat sembako. Memang ketika perut lapar, itu bisa macam-macam berbicaranya. Bahkan sekalipun hamba Tuhan. Mari kita bersama-sama, saudara. Fokus, dia hadir dalam hidup kita. Fokus pada kasih-Nya yang telah menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang buta dan picik seperti tadi yang Firman katakan. Karena kita menyadari dosa-dosa kita sudah diampuni. Lalu apalagi? Fokus pada janji-Nya. Janji ini menimbulkan pengharapan, saudara. Saudara, kalau yang tadi yang kedua, fokus pada kasih-Nya itu, Roma 5 dikatakan, Roh Kudus itu kerjaannya dalam mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Coba kita lihat Roma 5 ayat yang kelima. Mari kita buka kitab kita, Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kerjaan Roh Kudus salah satunya adalah mencurahkan kasih Allah dalam hati kita ketika saudara fokus pada kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara fokus pada firman, saudara mengerti betapa besar kasih-Nya. Roh Kudus itu yang mencurahkan kasih-Nya kepada kita sehingga dalam hidup kita memiliki pengharapan akan keselamatan, memiliki pengharapan yang kuat akan janji-janji Tuhan. Fokus pada janji-janjinya. Efesus 1 ayat yang ke-11 dikatakan begini, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Kurangnya pengenalan membuat kita salah fokus. Kalau kita kurang intim dengan Dia, membuat kita salah fokus. Fokus kita ini mudah belok, saudara. Makanya yang pertama tadi apa? Menghargai hubungan. Waktu kita menghargai hubungan, kita memilih teman-teman yang memang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, yang merenungkan firman siang malam, maka kita akan mendapatkan informasi yang baik, saudara. Yang kedua, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita menjaga diri, saudara. Sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga ini artinya bentengi diri kita dan kebenaran firman Kristus. Fokus pada kehadirannya. Fokus pada kasih-Nya. Fokus pada janji-janjinya. Kenali janji-janjinya yang berharga dan sangat berharga dan besar itu. Hiduplah dalam janji-janjinya. Jadi kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, saudara, dalam kita mengatasi kekhawatiran atau ketakutan adalah menghargai hubungan. Hubungan dengan Tuhan, kita mendapatkan ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Hubungan dengan sesama. Bahkan penelitian sekarang pun menyatakan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam dunia ini adalah orang-orang yang berhasil membangun hubungan. Kegagalan membangun hubungan, kegagalan membangun kesuksesan. Tapi bukan berarti kita tidak memfilter ya hubungannya. Ya pokoknya semuanya. Ya saudara pakai hikmat lah. Bijaksana lah yang daripada Tuhan. Gitu ya. Tuhan, kita bisa belajar di Alkitab bagaimana memilih hubungan dan sebagainya. Saudara memilih orang-orang yang dapat dipercaya juga di Alkitab juga semuanya ada. Dalam mengelola perusahaan semuanya pakai Alkitab. Semua itu ada jawabannya. Saudara. Lalu yang kedua, karena kita ini nggak bisa apa-apa, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan lebih peduli pada kita. Tuhan peduli. Saudara. Yang ketiga, jaga diri kita. Jaga diri, sadar selalu berjaga-jaga, akan apa? Roh Kudus hadir dalam hidup saudara dan saya, akan kasih-Nya, akan ada janji-janji Tuhan yang berharga dalam hidup saudara dan saya. Yang keempat, saudaraku, yang kita pelajari bersama hari ini, yang keempat, kita lihat ayat yang ke-9, 1 Petrus pasal 5 tadi, ayat yang ke-9. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia ya. Dengan tetap percaya kepada Kristus, lawanlah dia. Kalau
terjemahan baru kan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara. Dengan tetap percaya kepada Kristus, lawanlah dia. Karena kamu tahu bahwa saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia tetap berdiri teguh ketika mereka mengalami penderitaan yang sama seperti yang kamu alami. Saudara. Lawan, jangan biarkan intimidasi itu menyerang hidup saudara. Jangan intimidasi kegagalan, kehancuran menyerang hidup saudara. Dalam kondisi begini, kita nggak bisa bangkit. Kita begini, kita selalu mengeluh. Jangan, stop. Lawan dengan iman. Tengah-tengah COVID begini, tidak ada peluang usaha, kita berkata, hikmat Tuhan menyertai aku. Tuhan yang mengangkat aku, Tuhan yang membuka jalan buat hidupku. Saudara, orang yang percaya itu pasti bertindak. Suatu saat Yesus nggak punya uang untuk bayar pajak. Saudara. Yesus nggak bersungut-sungut dan berkata, oh tolonglah dimaklumi, kondisi lagi susah ini, kami nggak bisa bayar pajak, minta keringanan dan sebagainya. Enggak. Yesus juga nggak santai-santai, ya udah kita nggak bisa lakukan apa-apa lagi, memang nggak ada uang, gimana mau bayar pajak? Enggak. Tapi Yesus, saudaraku, dia juga nggak cuma ngerumpi, iya keadaan susah ya, ini COVID, kita nggak bisa makan begini. Ya cuma mengeluh, ngerumpi terus. Gosip terus. Berhenti itu semua. Saat-saat seperti ini, kalau kita mau melawan dengan iman yang teguh, saudara percaya saudara diberkati Tuhan, amin. Sebagai orang yang diberkati Tuhan, saudara percaya adalah orang yang menjadi berkat bagi orang lain, amin. Nah, ketika saudara menjadi berkat bagi orang lain, lakukan saja pekerjaan-pekerjaan yang menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita, yang Tuhan taruh dalam hati kita. Saudara, waktu Yesus nggak ada uang, saudara, yang menarik, dia menyuruh Petrus pergi memancing. Saudara. Memancing kan bicara bekerja. Nggak pasrah. Dia nyuruh Petrus pergi memancing. Matius 17 ayat 27. Matius 17 ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara lihat, orang yang bekerja, Tuhan bisa membuat mujizat. Saudara. Makanya ketika kita bekerja, jangan mengandalkan kemampuan, kepintaran, kehebatan kita. Serahkan semua sama Tuhan. Kondisi-kondisi begini, serahkan semua hasil kerja kita kepada Tuhan. Saya bisa membayangkan tiba-tiba Agung disuruh mancing. Gung, pergilah mancing, nanti dalam mulut ikan ada $1.000 di sana. Wah, langsung cepat Agung. Benar nggak Agung? Masalahnya kadang kita nggak tahu ikan yang mana yang menghasilkan itu. Tapi percayalah, intinya saya ingin berpesan, kalau kita melawan, jangan menyerah. Saudara tetap percaya saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terus bekerja, melayani. Orang tidak hargai, nggak apa-apa. Yang penting bekerjalah menyenangkan. Daripada kita nganggur di rumah, nggak ngapa-ngapain coba. Kita nganggur tidak menghasilkan apa-apa. Kita bekerja, melayani, membuat orang lain bahagia, tidak menghasilkan apa-apa. Sama saja. Tapi lebih bagus bekerja, membahagiakan orang lain daripada tidak bekerja. Waktu saudara bekerja membahagiakan orang lain, saudara melayani orang lain, saudara menerima upahnya di surga. Sekalipun di dunia saudara tidak menerima. Saudara mengerti maksud saya prinsipnya? Nah, jadi orang yang melawan itu pasti dia bekerja. Iman dan perbuatan itu pasti satu. Saudara percaya diberkati. Nanti tiba-tiba ketika saudara pergi mancing, yang nganggur yuk kapan pergi mancing? Siapa tahu ada $1.000 dalam mulut ikan gitu kan. Apalagi uang kuno ya Pak Andi ya. Lebih mahal lagi. Oke. Saudara di rumah nganggur, mengeluh, tidak menghasilkan apa-apa. Saudara bekerja sekalipun tidak menghasilkan, tapi paling enggak, saudara mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Hidup saudara dan saya tetap berarti bagi orang lain. Oke? Lalu di satu sisi lain, saudara, ada saatnya ada 5.000 orang laki-laki mengikuti Yesus, orang banyak mengikuti Yesus, Yesus nggak ada roti di sana. Saat nggak ada roti, Yesus sudah mengeluh, ya sudahlah, gimana suruh mereka pulang atau gimana, atau menyalahkan keadaan, pasrah, atau tidak melakukan apa-apa, atau meratapi nasib. Tapi Yesus kan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus berkata, kamu yang harus beri makan mereka. Kamu yang harus beri makan mereka.
Saudara, dia berkata kepada murid-muridnya, bahasa kasarnya, dia sedang menunjukkan sebagai gembala, kamu memberi makan makanan rohani dan makanan jasmani apa yang mereka butuhkan. Saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan cara bagaimana? Yesus menyuruh muridnya memeriksa berapa banyak roti yang ada pada mereka. Pada murid-murid nggak ada roti, tapi yang menariknya ada seorang anak laki-laki yang memiliki roti. Yesus nggak nyuruh murid-muridnya diam saja, tapi suruh memeriksa apa yang ada pada mereka. Saya akhir-akhir ini kan sering berkata, periksa apa yang ada padamu. Ada internet kah? Ada kesehatan, ada kekuatan, ada teman, ada hubungan. Saudara, ada kemampuan untuk masak kah? Ada kemampuan untuk potong buah kah? Buat rujak kah? Atau apa saja. Apa yang ada padamu? Itu yang Yesus tanya. Problemnya, saudara, kenapa kita kalah? Karena ketidakpercayaan itu pasti. Yang kedua, karena kita nggak mau menyadari bahwa ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Sekecil apapun. Ada yang punya pengetahuan, ada yang punya kemampuan baca tulis, ada anak-anak nganggur itu. Ayo kumpulkan baca tulis. Tuhan tuh bisa pakai 1001 cara lah untuk memberkati kita. Yang jadi masalah adalah kita sudah mengotak pikiran kita, caranya harus begini. Itu dia yang jadi problem. Saya ulang, Tuhan tuh punya sejuta cara, bahkan miliaran cara untuk memberkati saudara dan saya. Apa yang ada pada kita, jangan didiamkan. Saya percaya saat-saat ini akan lahir pengusaha-pengusaha, mereka yang mau, mereka yang mendapatkan hati Tuhan. Mereka akan bergerak, saudara. Punya kemampuan, punya skill. Tapi nggak ada komitmen, nggak ada kesadaran, nggak ada kerinduan, nggak ada kasih nolong orang. Ya omong kosong, nggak ada gunanya. Tapi skill terbatas, tapi punya hati. Oh, kalau kita punya hati Kristus ini, saudara, ini yang menggerakkan kita untuk hidup. Matius 6 ayat 38, Yesus berkata begini, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sudah memeriksanya, mereka berkata, ada 5 roti dan 2 ikan. Yang bawa anak kecil, nggak mungkin dia bawa ikan paus. Anak kecil, 5 roti, 2 ikan. Yang luar biasanya, saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ayat 41, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang-orang itu. Saudara, mengucap berkat, mengucap syukur. Mengucap syukur. Apa yang ada pada kita, mengucap syukur. Stop bandingkan diri kita dan orang lain. Lihat apa yang ada pada kita. Mengucap syukur. Pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan jadi seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang kerjanya mengeluh, yang kerjanya cuma mencari apa yang makan, minum, pakai, saudara. Sekarang biarlah kekayaan rohani melimpahi hidup saudara dan saya. Kita menjadi berkat, saudara. Dalam bekerja, andalkan Tuhan. Serahkan hasilnya pada Tuhan. Saudara, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lawan, sudah. Lawan dengan iman yang teguh, Alkitab katakan. Jangan kita mengeluh saja. Lawan. Senggol kiri kanannya. Lawan dengan iman yang teguh. Segala tipu muslihat iblis itu. Ya. Saudara, yang terakhir, saudara, akhirnya yang terakhir ya. Yang terakhir adalah mempercayai bahwa Allah lah sumber segala kasih karunia dan segala kekuasaan ada di tangan Allah. Yang luar biasanya, Allah yang menjadi sumber segala sesuatu, sumber kekuatan yang menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan kita, itu ada dalam hidup saudara dan saya. Terima kebenaran ini pada hari ini. Saya percaya kekhawatiran dan ketakutan akan pergi dari hidup kita. Kita akan mengalami, menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Saudara, ayat yang ke-10 dalam TSI-nya, memang penderitaan yang kita alami sekarang ini hanya untuk sementara saja. Hanya untuk sementara saja. Saya ulang, hanya untuk sementara saja. Kalau penderitaannya sementara, ingat berkatnya juga hanya sementara. Jangan dipegang kuat-kuat.
Nggak bisa kita terima kekayaan rohani kalau kita pegang berkat jasmani ini kuat-kuat, saudara. Hanya untuk sementara saja. Tetapi karena Allah selalu sangat baik hati, Dia sudah memanggil kita melalui Kristus untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Sesudah kita menderita untuk sementara waktu saja, Dia sendiri akan menolong, menguatkan, memulihkan, dan memberikan semangat yang baru kepada kita. Dialah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Percayalah Allah sumber segala kasih karunia dalam hidup kita. Percayalah kita tetap kuat, teguh, dan kokoh karena ada Allah yang menyertai kita. Percayalah tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kenapa? Dialah pemegang kuasa segala-galanya. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37, Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kemustahilan hanya bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya yang mengikuti jalannya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saya waktu persiapan ini, saudara, saya buka-buka laptop, saya jadi teringat di mana ada kekhawatiran yang begitu hebat datang dalam hidup saya dulu, saudara. Nah, kalau saudara lihat ini foto kenang-kenangan 18 Juni tahun 2009. Ini waktu istri saya sakit tumor dalam tulang belakang. Jadi, saudara bisa lihat gambar ini di sana? Bisa kelihatan gambar? Bisa ya? Ini hasil MRI-nya. Ini tulang belakang, saudara. Ini susunan tulang belakang. Dan dalam tulang belakang itu ada saraf utama kita yang lewat. Lalu di sini tumbuh tumor. Di sini. Waktu tanya sama dokternya, kenapa tumor ini bisa tumbuh? Dia cuma bilang, karena kamu kurang beruntung saja. Enak kali jawabnya ya, karena kurang beruntung. Kok bisa tumbuh di sini? Ya memang karena dia juga nggak tahu, makanya dikatakan kurang beruntung. Ada saat-saat memang kita merasa bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa anugerah Tuhan. Waktu itu ini istri saya habis operasi nih. Ini difoto setelah istri saya habis operasi dan kami ke apartemen, saudara. Dokter berkata, paling cepat 6 bulan istrimu baru bisa jalan saat itu, saudara. Tapi mujizat terjadi, habis operasi di Singapura, suruh terapi air, sekali terapi $150 ya, $150 sampai 200 gitu, saudara, sekitar itu. Kami nggak ada uang, cuman sempat 1 kali atau 2 kali? Cuman sempat 2 kali terapi, seharusnya 10 kali, saudara. Nggak ada uang, ya sudah. Kami pulang, ya karena terapinya di kolam, ya saya ajak istri saya lah jalan di kolam, ya mencoba mengikuti apa yang ada. Nggak ada uang, nggak ada segala sesuatunya. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti saat itu. Dan waktu istri saya sakit inilah saya sempat berkata, Tuhan Engkau ada di mana? Kenapa Engkau biarkan ini terjadi? Bukankah semenjak masa mudaku, aku sudah memberikan seluruh hidupku dalam tangan-Mu untuk melayani Engkau? Saudara, saat itu saya protes sama Tuhan, karena teologi saya masih kalau saya baik, maka Tuhan akan baik dalam hidup saya. Anak-anak masih kecil, saudara. Waktu saya di Singapura bersama dengan istri, anak demam lagi, wah tambah pusing lagi saat itu. Tapi, saudara, puji Tuhan, lewat peristiwa ini, Tuhan ubahkan paradigma saya. Saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan baik dalam segala keadaan. Dan Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan seringkali kita tidak mengerti, saudara. Bagaimana cara Tuhan? Kalau mau kesaksiannya terlalu panjang, tapi intinya saya cuma ingin katakan bahwa Tuhan tuh membuat jalan saat tiada jalan. Jangan pernah menyerah dalam segala keadaan. Ini sih saya belajar jalan waktu di Singapura gitu ya. Oke. Jadi mungkin ada saat-saat dalam hidup kita yang kita seakan-akan nggak bisa kendalikan. Uang sudah nggak bisa bicara apa-apa. Kemampuan kita nggak ada. Tapi belajarlah tetap percaya. Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita dalam segala keadaan. Jangan biarkan iman kita goyah. Kita punya pertemanan.
Kita punya hubungan dan Tuhan dan dengan sesama. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Waktu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak. Tuhan lebih peduli. Jaga diri kita. Tetap fokus pada kebenaran. Jangan jadikan kekayaan atau apa yang keadaan sekitar kita menjadi ukuran kebaikan Tuhan. Ukuran kebaikan Tuhan adalah terletak pada kayu salib. Lawan dengan iman yang teguh. Lawan dengan iman yang teguh. Percayalah, Tuhan sumber segala-galanya. Dia menjadi kuasa. Dia pemilik dari segala-galanya. Kalau kita memahami ini, saya percaya Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan kita. Kita berdoa sebentar. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Ada Roh Kudus yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang menyertai hidup kami, melindungi dan memberkati hidup kami. Kami bersyukur atas semuanya, Tuhan. Aku tidak tahu pergumulan kami satu persatu, tapi aku percaya Roh Kudus ada dalam setiap keluarga New Life. Berbicara, memimpin, memelihara hari demi hari, waktu demi waktu. Tidak ada seorang pun yang mengalami kekurangan. Kami semua boleh saling melengkapi satu sama yang lain. Saling mengasihi, saling menolong, saling meneguhkan satu sama yang lain. Saling menguatkan, terlebih lagi Roh Kudus dalam hidup kami. Yang menguatkan dan meneguhkan, mengokohkan hidup kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas semuanya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur. Untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi bagi saudara yang belum memiliki roti dan anggur, nggak apa-apa. Yang penting apa yang ada, teh atau snack apa, lakukan dengan iman. Tapi kalau saudara ada di Batam, saudara bisa datang ke New Life, mengambil roti dan anggur, karena setiap minggu kita akan ada perjamuan kudus gitu ya. Kita ada perjamuan kudus setiap minggunya. Jadi saya berharap saudara semua yang membutuhkan boleh mengambilnya di New Life. Atau sebagian mungkin saya antar, yang saya kenal, yang tahu alamatnya. Nah, yang berada di luar kota, kalau misalnya memang membutuhkan anggur perjamuan, saudara boleh order kok. Di Shopee juga ada. Kami pun order dari sana. Saudara boleh order juga kalau saudara yang berada di luar kota. Gitu ya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Kalau anaknya saja sudah dia berikan, apalagi segala sesuatu yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Dia sangat mencintai kita semua. Apapun keberadaan kita dan bagaimanapun keberadaan kita, Dia mencintai saudara dan saya. Karena itu Dia berikan anak yang tunggal. Yesus Kristus menanggung semua penghukuman atas dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Dan itu semua terjadi hanya karena anugerahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Dan inilah darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan bagi saudara dan saya. Darah yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, yaitu darah Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepadanya. Ya baik. Naikkan syukur kepadanya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Makasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Makasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saudara, coba beri senyum dulu yang terbaik. Senyum dulu. Saudara, kita ibadah berjalan seperti biasa secara online, jam 9 dan jam 4 sore. Hari Senin dan Jumat kita ada pemuritan tetap, dan Senin ini kita akan khusus membahas tentang predestinasi. Mungkin sebagian saudara belum memahami ini, apakah Tuhan menentukan orang untuk binasa atau untuk selamat. Saudara yang sudah ikut Sun Foundation 1, saya berharap juga saudara tetap ikut ini. Kenapa? Karena ini sudah lebih clear lagi penjelasannya nanti di hari Senin. Sebenarnya hari Jumat lalu juga kita sudah bicara tentang murtad dan sudah clear. Sekarang hari Senin tentang predestinasi. Kemudian hari Rabu kita ada doa malam. Kemudian ada apa lagi? Ya, paling itu aja saudara. Saudara yang membutuhkan anggur perjamuan, nanti sore, kalau saudara membutuhkan anggur perjamuan, saudara boleh mengambil di New Life ya. Nggak apa-apa, saudara mau ikut ibadah 2 kali, mau berapa kali, kalau anggurnya habis atau ada teman yang membutuhkan, nggak apa-apa, berikan saja. Kemudian saudara boleh mengambil lagi di New Life. Nanti kita akan order terus, saudara, untuk anggur perjamuan. Saudara boleh mengambil ke Anna. Dan saudara-saudara yang di rumah, yang banyak waktu, yang rindu untuk baca buku kebenaran yang memerdekakan, saudara juga boleh minta di Anna, dan semuanya free, gratis, saudara. Dan saudara ingin memberikan persembahan untuk pencetak buku, juga berikan pada Anna. Dan hari Minggu kita ibadah 2 kali seperti biasa. Jadi saya berharap saudara terus bekerja, melayani, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hari Selasa jangan lupa ada NLC online ya, masing-masing online. Dan kita akan tutup ibadah kita terlebih dahulu, karena kurang 3 menit, saudara. Kita akan tutup bersama-sama. Mari kita ulangi apa yang saya katakan. Aku percaya, aku berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku percaya, kasih karunia-Nya berlimpah-limpah dalam hidupku. Dan aku percaya, hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Kemanapun kakiku melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Aku percaya, kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya, pengurapan-Nya, perlindungan-Nya, pertolongan-Nya, berlimpah-limpah dalam hidupku. Dan aku percaya, pengurapan Roh Kudus mengalir melalui hidupku, sehingga aku melakukan pekerjaan yang besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya itu semua terjadi bersama dan saya berkata, amin, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan.